Oke guys, jadi balik lagi bersama saya dalam sesi membuat sebuah manajemen tugas ya, atau pengelolaan tugas. Nah, di sini saya sudah membuat form PDF ya. Maksudnya, nah ini tombol Excel dan tombol PDF-nya sudah bisa saya aplikasikan atau sudah bisa saya gunakan ya. Caranya seperti apa? Nah, untuk yang tombol Excel ini, teman-teman kita harus cari yang namanya Laravel Excel. Nah, di Laravel Excel ini kalian tinggal klik saja, kemudian ke documentation. Nah, setelah ke documentation, kalian cari yang namanya installation. Nah, installation ini, setelah itu kalian mendownload yang ini. Nah, jika kalian download yang ini, kemudian biasanya jika kalian mendownload ini tuh nanti akan ada error. Coba nih, contoh. Ctrl C, saya akan contohkan di sini. Sebentar. Nah, kita enter. Dan biasanya dia akan, nah itu. Baru juga awal sudah ada kuning-kuning ya. Nah, dia bilang kalau, nah ya, bisa kalian lihat. Nah, ini tuh nggak bisa, kita tuh nggak bisa memakai Composer Require Remove Website Excel. Pokoknya instalasi Laravel Excel yang ini tuh gagal karena kita mungkin terlalu tinggi untuk versi apa namanya PHP-nya. Nah, itu jika gagal, nah kalian bisa melihat menginstalasinya dari sini yang ini kalian blok, kalian copy Ctrl C, kemudian kalian taruh sini di terminal VS Code kalian. Oke. Kemudian setelah itu enter. Kita tunggu. Biasanya ini, nah ya, ini akan langsung mendownload ya. Jadi seperti itu. Aduh, apa tekan kuning. Nah, sudah terdownload ya. Nah, jika sudah terdownload di komposer ini akan ada nah ini nih, Made Website Excel. Nah, seperti itu. Jadi sudah ada Excelnya ya, sudah bisa memakai Excel. Dan jika kalian sudah mendownloadnya, kalian bisa langsung membuat user export. Nah, caranya gimana? Caranya itu kalian pergi ke terminal, kemudian ini saya sudah membuatnya, jadi bisa kalian lihat. Nah, di sini sebenarnya ada di sini ya. Kita ke export, kemudian kita ke from view. Nah, nanti yang akan kita gunakan adalah ini ya, bagian ini untuk di controller ya. Oke, pertama-tama kita membuat dulu yang namanya ini user export. Ctrl C kan, ini kita letakkan di sini. Nah, di sini saya tidak ingin users. Nah, di sini saya ingin user export. Seperti itu. S-nya kita hilangkan saja. Yang tadi bentuknya plural menjadi singular ya. Jadi seperti itu. Nanti enterkan saja. Jika saya mengenterkan di sini ya, kalian akan mendapatkan sebuah folder di dalam folder F. Dalam folder F, kalian akan mendapatkan yang namanya export. Nah, di dalam export ini akan ada file yang bernama user export. Nah, seperti itu ya guys. Nah, dalam user export ini kosong. Atau walaupun ada, ya dia hanya seperti ini. Nah, kita akan mengisinya tidak dengan yang seperti ini.
cocok dengan di sini ya. Jadi isinya bukan yang kayak gini. Isinya kita lihat di from view. Nah, di sini ya, guys. Ini bisa kalian blok atau ambil satu kelas, Ctrl C, kemudian kalian taruh atau letakkan di sini. Nah, kalian taruh di sini, Ctrl V. Nah, seperti ini. Awalnya saya juga seperti ini. Nah, kemudian kita setelah membuat seperti tadi ya, sorry. Nah, tadi akan seperti ini nih. Nah, ini kita ganti jadi user. Nah, jadi user export. Jadi seperti itu ya, guys. The class exported. Nah, jadi seperti ini error karena saya ada dua ya, harusnya tidak boleh ada dua. Nah, yang ini tadi yang invoices diganti menjadi export, user export. Kemudian di sini kalian bisa return view-nya kita turunkan dulu. Kita akan membuat yang namanya data array. Kita ketikkan variable array, kemudian variable data, sorry, dan ketik array. Nah, di sini kalian masukkan kelas apa saja. Misalnya kalian ingin masukkan user, sorry, user sorry, kemudian di sini user, kelasnya order by. Nah, ini sebenarnya kita tidak usah mengetiknya ya, kita bisa ambil saja dari user controller kita yang ada di http controllers, user controllers. Nah, di sini ya guys, kalian bisa mengambilnya ke atas. Nah, di sini kalian sudah punya, yang kalian kontrol Z-kan saja, kemudian kalian ke sini ke yang tadi ya, Ctrl V seperti itu. Setelah seperti ini yang kita akan panggil nanti. Nah, kita coba juga untuk tanggalnya. Nah, seperti ini. Kemudian tanggalnya itu ya, tanggal yang sekarang kemudian formatnya kita kasih, formatnya tuh kemudian month dan satu lagi year untuk format tanggalnya. Jangan lupa di akhirnya dikasih koma, yang atas sudah dikasih koma, kemudian jam juga sama ya, kemudian formatnya itu hour, titik, itu menit, dan s itu second. Nah, jadi seperti ini ya guys ya. Nah, jangan lupa di sininya kita ganti
view-nya kemana. View-nya kemana. Nah, di sini kita dan Excel. Nah, seperti ini ya guys ya. Oke, untuk ini kita hapus saja karena ini tidak terlalu digunakan. Akan tidak digunakan. Kemudian di sininya kita kasih variabel data. Kenapa dikasih variabel data? Karena untuk ini ya. Jadi seperti ini. Nah, setelah kalian sudah membuat user atau controller, nah, setelah kalian membuat controller, kalian bisa langsung membuat yang namanya root. Tekan root, tekan PHP. Nah, di sini kita tinggal apa namanya, mengcopy yang punyanya user store ini. User store ini di copy aja. Kemudian diletakkan di bawahnya destroy. Di sini di bawahnya destroy. Nah, setelah kalian mengcopy yang ini, coba kita copy dulu. Di bawah destroy. Nah, kalian ganti ini menjadi Excel. Ini menjadi Excel. Ini menjadi Excel. Nah, jadi seperti ini kurang lebih. Nah, oh iya, jangan sampai lupa untuk metodenya itu kita memakai get ya. Karena ini ya apa namanya, mengirimkan sinyal saja ya. Jadi seperti itu, tidak ada yang diganti sama sekali. Oke. Parah sih. Nah, jika kalian sudah memakai atau misalnya sudah membuat rootnya, langkah terakhir kita tinggal membuat yang namanya itu view-nya. Resource view ke admin user. Nah, kita tinggal buat view-nya yang awalnya di sini dia view-nya di mana? Nah, di sini ini view-nya. Terus sih nah, view-nya akan seperti ini. Nah, kan tapi ya kita ganti untuk view-nya. View-nya kita ganti enggak seperti ini ya. Kita lihat head body ini tuh dibungkus DTL nya. Nah, jadi untuk body juga kita ganti, tapi nanti ujungnya juga kita akan menggunakan yang namanya for each. Di sini bukan dollar collection, kita menggunakan collection. Di sini kita menggunakan Allah Akbar. Sana ya. Kita menggunakan user as item. Oke. Kemudian di sini juga kalian bisa tambahkan tr. Terus dalam tr itu ada td. Nah, di sini kita bisa kalian tambahkan td isinya apa. Kemudian juga di dalam headnya kalian bisa isikan apa. Head itu nantinya akan menjadi seperti ini headnya ya. Ini untuk yang PDF ya, tapi untuk misalnya kita coba lihat. Nah, di sini untuk headnya ya. Di sini untuk headnya ya, kalian lihat ada data user, tanggal dan pukul.
Jadi seperti itu. Kemudian setelah kalian membuat ini isiannya, kan tadi kan sudah saya bilang isiannya dari situ, dari Laravel Excel-nya nih yang ini, yang ada di bagian export. Awalnya kan getting start nih, getting start. Nah yang export itu tidak terlihat nih, seperti ini misalnya. Nah getting start, tadi kita di installation, tadi kita berpindah tempat ke export. Di export kita melihat yang namanya 5 menit quick start. Di sini kita menggunakan atau misalnya kita di sini membuat kontrol yang bernama user export. Kemudian habis itu isinya itu berupa yang ada di front view. Nah, isinya seperti ini. Nah, kemudian setelah kalian membuat controllernya, kalian tinggal membuat yang namanya view-nya. View-nya sudah kalian buat misalnya view-nya seperti ini, head-nya seperti ini, dan head-nya kita pakai TR, apakah tetap pakai TD? Tidak ya, itu namanya TH. TH data user. Nah, nanti jika kalian sudah membuatnya, nah ini yang bisa kalian lihat. Nah di sini mungkin akan ada sedikit perbedaan, atau misalnya di sini akan agak rumit ya untuk di bagian bodinya, ke bodinya. Teman-teman ada for each user as item, user as item, yes. Kemudian kita kasih tr. Nah, dalam tr itu pasti ada td. Td-nya itu yang pertama itu loop iteration, iteration. Kemudian yang T yang kedua itu item namanya. Kemudian di sini kita nggak pakai line item, line center ya. Kalau untuk yang bagian nama, karena mungkin akan lebih bagus ya kalau misalnya nggak pakai nama, nggak pakai line center, sorry. Kemudian item email, ini sama saja seperti yang tadi ya. Ini sebenarnya tinggal di copy paste, tetapi tetap saja seperti copy paste atau misalnya seperti template-template yang sudah dipersediakan untuk kita membuat atau berkarya website, berkarya dengan website itu. Nah, sama saja ya, walaupun kita dikasih nih, ini template ini, tapi ada yang harus kita ubah. Sama seperti ini, kita sudah membuatnya, tetapi tetap saja kita harus meringkasnya ataupun misalnya mempercantiknya, misalnya di CSS-nya ya, atau misalnya warnanya kita bisa atur-atur seperti itu ya, sesuka hati kita. Nah, jika kalian sudah membuat ini nih, table yang ini, nah seperti ini kalian sudah bisa ya, karena kalian sudah menggunakan controller, kemudian root-nya, kemudian view-nya. Nah, sudah tiga ini saja. Nah, untuk pertama-tama ya tadinya ini line item nggak ada, kemudian width-nya atau besar itu tidak ada. Nah, gimana caranya ya, tinggal kita tambahkan saja ya. Kali ini sangat gampang ya, bisa kalian mencobanya. Nah, adapun untuk misalnya kita ingin, misalnya kalian sudah semuanya nih. Nah, di sini kalian coba lihat dulu di nah, sorry guys. Nah, di sini ya guys ya. Bisa kalian lihat ya, di sini ada tanggalnya, nah ada formatnya, nama tanggal, jam, jadi seperti itu.
Di sini juga sepertinya ada ya. PDF. Nah, gitu. Dan adapun ini bisa kita coba ya. Klik. Nah, ya akan langsung mendownloadnya. Adapun untuk yang PDF ya nih, yang PDF sudah saya coba juga tadi. Alhamdulillah bisa ya, karena mungkin agak sedikit banyak kemiripan ya, jadi agak sedikit mudah. Banyak kemiripan yang antara PDF dengan Excel ya, terutama bagian blade-nya, bagian blade-nya ya, atau bagian isiannya. Jadi UI yang akan yang akan ditampilkan kepada kita. Nah, di bagian itu kurang lebih sama ya, mungkin akan ada perbedaan di headernya saja seperti itu. Nah, untuk kita menginstal atau misalnya yang menginstal Laravel PDF ini, kalian bisa datang ke Laravel PDF. Nah, ini ada. Nah, ini kalian tinggal pilih yang ini, yang yang berry ini ya guys, bawang berry ini. Nah, setelah kalian klik bawang berry ini, website bawang berry, aduh, loadingnya lama juga ya, waduh. Nah, setelah kalian mengkliknya, menekannya, kalian bisa langsung scroll ke bawah. Dan di sini kalian bisa lihat di sini ada Composer require by Berry Laravel dan PDF. Nah, di sini gimana caranya? Kalian tinggal klikkan saja di sini. Nah, tapi ini tuh katanya ada banyak errornya ya. Tapi di sini alhamdulillah saya tidak menemukan error dalam penginstalasian. Tapi ya jika kalian menghadapi atau misalnya menemukan error, kalian bisa tanya-tanya saja ya. Dan banyak juga referensi video untuk membuat PDF ini. Nah, setelah kalian membuat tadi, atau misalnya setelah menginstal ya, kalian bisa mengeceknya di Composer.json ini. Seperti yang tadi saya sudah katakan. Nah, di sini ada yang namanya dari Laravel DOM PDF. Seperti itu. Ini juga ada Excel website, seperti itu ya guys. Nah, habis itu setelah ini kita membuat ya user controllernya ya, atau bisa kita membuat controllernya. Nah, untuk membuat controllernya ini kita hampir mirip-mirip dengan Excel ya. Seperti yang saya sudah bilang, hampir mirip-mirip, jadi agak sedikit gampang lah ya. Nah, jadi yang pertama itu public functionnya, kita menggunakan PDF, file name juga kita samain aja, kemudian data array-nya kita samain. Bedanya di Excel ini dia punya tersendiri user export. Tapi untuk PDF ini kita tidak menggunakan export kita. Ya, user export ya. Kita tidak menggunakan user exportnya. Kita langsung di yang namanya user controller. Seperti ini ya guys. Coba kita lihat dulu kenapa masih ada merah-merahnya sih. Nah, jadi seperti ini ya guys ya. Mana tadi kita lihat dulu untuk yang PDF. Nah,
Untuk yang PDF seperti ini, data array-nya, kemudian user get, tanggalnya, kemudian PDF. Nah, ini dari mana? Nah, ini itu dari sini. Nah, jadi seperti ini, kalian bisa apa namanya, mengkopinya di sini. Mengopinya di sini, kemudian juga kalian tekan di sini, ya, di bawah. Nah, seperti itu. Oke. Nah, habis itu bawahnya juga kita menggunakan stream ya. Karena apa? Agar ketika kita mengklik, bentar, ketika kita mengklik, nah, dia tuh ke halaman lain. Sebenarnya tidak ke halaman lain, akan tetapi dia men-stream dulu gitu. Jadi, perlihatkan terlebih dahulu sebelum misalnya kita ingin memprintnya atau eh, jadi seperti itu. Oke, jadi mungkin untuk videonya sekian saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada kesalahan atau misalnya ada kekurangan, mohon dimaafkan karena saya juga masih belajar ya. Jadi untuk video kedepannya saya akan membuat lebih baik lagi. And see you in the next video. Bye bye.